Hai teman-teman Karir Kelas dan teman-teman Mental Hub, senang banget hari ini kita ketemu lagi. Nah, kita mau roadshow lagi nih, perjalanan pertanyaan teman-teman yang sudah di-drop nih ya. Dan yang sudah di-drop di Instagramnya karirkelas.id ataupun mentalhub.id. Jadi kita akan collecting setiap pertanyaan dan kita akan buat sebagai topik bahasan yang menarik. Oke dok, kali ini kita bakal bahas terkait dengan hubungan dengan teman kerja. Oh. Nah, ini kan banyak banget kayaknya meletup-letup gitu ya dok ya, hubungannya jelek dan akhirnya efeknya itu jadi banyak gitu. Nah dokter mungkin boleh di-share dulu di pasien-pasien dokter kayak misalkan, oh kemarin banyak pasien yang datang untuk apa yang kayak gitu-gitu dok, terkait sama hubungan dengan rekan kerja. Silakan. Ini mah kayaknya bukan konsul juga ya, di DM juga banyak banget yang masuk. Pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh. Punya teman kerja yang memang nggak sehat secara mental, kalau kita bisa diagnosis. Ciri khasnya apa sih? Yang pertama ya, satu, emosinya meledak-ledak. Jadi lamun misalnya bom atomnya kan sekali meleduk hancur, ya mah juga petasan cengek, petasan cabai atau nggak yang pas lebaran, nah marahnya tuh gitu. Yang kedua, orang yang selalu memproyeksikan kemarahannya ke orang lain. Jadi mungkin dia harusnya marah ke atasan, tapi karena dia nggak berani, dia marahin ke kita nih, kaum proletar yang memang masih menjadi pejuang cuan dalam hidup, gitu ya. Yang ketiga adalah teman kerja yang senggol bacok. Jadi memang kita salah ngomong dikit, dia meledak, dia misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dia pengen, itu juga bikin dia mudah sekali marah. Atau yang keempat, teman-teman yang insecure. Nah, teman-teman yang insecure nih kadang behind the scene. Jadi, kalau yang tadi adalah cenderung agresif, kalau yang insecure nih dia cenderung justru, misal nih ya, nggak diajak makan siang baper, nggak diajak acara after office hour baper, nggak dimasukin ke grup WA tertentu baper, nggak diajak kerja bareng baper. Harusnya mah nggak masalah ya, nggak diajak kerja itu kan puji Tuhan harusnya bisa langsung pulang. Kalau ini mah dia pengennya ada dimanapun orang lain berada. Jadi FOMO mungkin ya, fear of missing out kalau dia nggak terlibat. Walaupun nih biasanya teman-teman yang mentalnya nggak baik-baik ini biasanya juga punya masalah sendiri sih terkait dengan penolakan, terkait dengan penghinaan, terkait dengan perasaan tidak pernah benar, atau perasaan dia disudutkan. Nah, kalau ada nih yang model gini, sebenarnya ini adalah orang-orang yang harusnya konsul dan berobat. Gitu. Oke dok, Hi, pertanyaannya. Hi. Dok, ini kan di lingkungan kerja itu kan kayak kita kalau rajin dikit dibilangnya tuh cari muka gitu ya. Akhirnya kita tuh kena mental gara-gara dibilang cari muka. Nah, dokter nanti bisa nyebutin di awalnya banyak yang kerja bener-bener malah dibilang cari muka. Silakan. Jadi, ini emang polemik sih ya. Kalau dia kerjanya benar, sesuai KPI, apalagi kalau misalnya dia punya standard of excellence, ya, kan ada beberapa orang yang memang punya standard of excellence dalam bekerja. Ditargetin nilainya 60, dia pengennya 70, 80, 90. Tapi karena budaya kantornya adalah mediokritas dan memang nggak menghargai kalau orang punya karya lebih, tuh biasanya justru malah dibilang si carmuk lah, si lebay lah, si pejilat lah, si ambis lah, yang akhirnya membuat orang bingung. Loh kok gue kerja bener malah dibilangnya buruk ya? Kerja malas dicaci maki atasan, kerja bener malah dibilangnya carmuk. Harus bagaimana sih sebenarnya? Nah, kalau aku bilang ya dari sisi orang yang sehat mentalnya, kan itu memang kita lihat dari produktivitasnya. Produktivitas kerjanya baik, standar kerjanya juga baik, dan hal itu adalah hal yang sangat menguntungkan buat perusahaan. Tapi dari hasil asesmennya Karir Kelas dan Mental Hub, kalau kita ngelakuin workshop nih, ada beberapa yang memang atasan tuh nggak pengen anak buahnya lebih pintar daripada bawahannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atasan yang justru, udahlah nggak usah ribut, udahlah nggak usah diomongin. Jadi ketika anak buah yang baik ini atau anak buah yang keren ini bekerja maksimal, sama dia diambil hasil karyanya dan dipuji, tapi dia mengizinkan anak-anak ini malah dihina oleh teman-teman kerjanya yang lain. Yang menurut aku nggak fair banget. Kalau memang kamu pengen menghargai kerjaan dia dan mengambil kerjaan dia, hargai juga dong bagaimana mereka bisa tetap aman dan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga adalah bagaimana atasan itu justru cenderung represif. Justru ketika ada anak-anak yang baik malah cenderung ditekan, ketika dia menghadapi tekanan-tekanan, justru dia malah memvalidasi itu, supaya kelihatan atasannya ini aja yang paling keren. Nah, jadi
memang ya akhirnya balik lagi kepada karakter individunya. Harapannya sih di proses rekrutmen, di proses pembinaan, di proses manajer trainee, atau apapun itu, kita tuh sudah bisa menemukan orang-orang yang akan menjadi calon bibit buruk ketika mereka mendapatkan posisi tertentu atau bekerja di bidang tertentu. Harapannya sih seperti itu, supaya jangan sampai cost kita adalah kehilangan waktu produktif orang-orang yang baik, kehilangan waktu produktif gara-gara menghadapi konflik. Jadi penting banget untuk asesmen karakter dan kita harus ngerti juga siapa yang kita dudukan di posisi tertentu. Oke, nah pertanyaan berikutnya, dokter, kalau kita berhadapan sama orang yang manipulatif gitu ya di tempat kerja gitu, karena kan ini banyak nih orang manipulatif around us gitu kan. Nah, what we should do dok gitu? Aduh, ini berat banget ya, karena biasanya orang yang manipulatif ini yang disenengin atasan. Ya, kenapa? Mulutnya lomes banget, ya. Terus udah gitu juga mukanya pasang topengnya juga kayak topeng ronging, penuh banget topengnya juga tebel kandel gitu ya. Diomongin sama orang lain lain sadar, kalakah ada orang lain aja nggak suka sama saya, IDD-nya gitu ya. Atau yang ketiga adalah orang yang tidak sadar kalau dirinya nggak baik-baik aja. Nah, orang-orang seperti ini memang kalau kita assess itu dia masuk ke kelompok gangguan kepribadian yang memunculkan karakter-karakter cenderung dark atau cenderung destruktif buat organisasi. Hati-hati ya kalau memang ketemu anak buah yang rajin menjilat Anda, rajin memuji Anda, rajin mengiyahkan omongan Anda tanpa kritik, seakan-akan omongan atasan harus divalidasi dan diadakan walaupun mengorbankan hal yang lain. Bawahan-bawahan yang tidak berani mengkritik Anda walaupun Anda tahu keputusan yang Anda ambil salah. Kalau ketemu bawahan-bawahan seperti ini, hati-hati. Artinya Anda ketemu dengan orang yang memang manipulatif. Dan jangan lupa ya, bahwa karakter itu akan menentukan. Parenting sangat menentukan, teman Anda juga sangat menentukan. Jadi, carilah sebanyak-banyaknya kelompok yang positif, teman-teman yang positif, supaya dia mampu mengingatkan Anda kalau Anda nggak baik-baik aja. Kalaupun Anda udah diingatkan, konsul ya. Konsul, jangan takut kalau kita bingung nih, teman saya yang salah atau saya yang salah, atau saya yang terlalu mengabaikan atau saya yang terlalu lebay, ambil aja asesmen kepribadian walaupun nggak di-cover sama kantor. Kenapa? Karena semakin Anda tahu lebih detail mengenai diri Anda sendiri, lebih mudah mengembangkannya. Oke, nah dokter, ketika kita bicara soal hubungan di tempat kerja gitu ya, nih kalau kita adalah orang yang introvert, nah malah kita kayak kalau orang introvert itu kan kayaknya lemes banget tuh dok. Boleh dong dok jelasin soal introvert dan extrovert ini gitu. Jadi biar orang tuh meskipun dianya introvert, tapi dia tetap kepersif sebagai orang yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu. Nah, ini topik bahasan yang menarik juga ya. Intinya sih sebenarnya atasan itu harus punya data subjektif dan data objektif. Tidak bisa kita singkirkan bahwa kita tuh sebagai manusia pasti punya preference. Misalnya aku lebih senang orang yang ekstrovert karena akunya juga ekstrovert. Aku mati gaya sama orang yang introvert bukan berarti aku tidak bisa berkomunikasi atau bekerja sama. Cuman mungkin lebih ada benteng dan barrier saat bertemu dengan mereka. Sebagai atasan, kita harus punya profesionalisme dan mengerti bawahan kita tuh kemampuan skillnya di mana, kekurangannya apa, dan kelebihannya apa. Jadi luangkan waktu untuk ngobrol, untuk mengenali bawahan atau teman kerja kita seperti apa. Untuk teman-teman yang introvert, sebenarnya Anda itu punya kelebihan untuk mengobservasi, untuk melihat, untuk mengamati, cenderung lebih diam untuk melihat micro language ataupun body language teman-teman Anda, bagaimana teman-teman Anda bekerja, harusnya Anda bisa punya kemampuan observer yang lebih baik. Tunjukkan, bikin target sendiri individual apa yang harus Anda kerjakan dan apa yang menjadi target capaian Anda. Ketika Anda mengerjakan itu dengan baik dan ketika Anda mengerjakan itu dengan standard of excellence yang baik, maka orang akan melihat. Jangan takut menotis diri sendiri atau menyimpan rekam jejak capaian hidup Anda. Karena ketika kita punya bukti bahwa itu adalah hal yang memang kita lakukan dengan jujur, maka itu akan menjadi KPI Anda sendiri gitu ya. Jadi jangan takut untuk meninggalkan jejak-jejak ketika Anda mengerjakan sesuatu. Belajar juga menjadi introvert yang mampu membela dirinya sendiri dan punya standar untuk diakui orang lain gitu ya. Sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? Serandom itu guys. Nah dok, kalau gitu sebagai penutupan gimana biar ketika ada office politics gitu ya yang berkaitan sama teman kantor,
muatan yang tadi di reels yang 400 ribuan. Oke. Oke, jadi office politik tuh pasti akan ada di mana aja. Belajar ya untuk tidak ikut di kubu manapun. Walaupun agak sulit ya, karena nggak ikut di kubu manapun kan artinya kita ikut di dua kubu ini. Serba salah adalah ketika kita ikut kubu yang satu, lalu kelompok yang satu bilang, loh, kok dia ada di kubu itu? Besok dia ikut kubu yang A, besok dia ikut kubu yang B, besoknya lagi di kubu yang C, nanti dibilangnya kutu loncat. Padahal mungkin tujuan personal orang ini tuh cuma pengen ada di mana aja. Orang dia butuh kok untuk misalnya kubu A karena dibenci, tapi dia punya komunitas olahraga yang baik. Lah, giliran dia mau cari olahraganya, dibilang mau ngejilat kubu A. Kubu B senangnya mungkin reading club. Ketika dia ikut karena dia orang yang senang baca buku juga, dibilangnya kok ini loncat-loncat, kemarin di A, sekarang di B. Padahal dia cuma pengen cari manfaatnya aja. Jadi membiasakan untuk tidak bikin kubu, karena membuat kubu-kubu adalah salah satu dari ciri kepribadian dark triad personality. Belajar untuk menghargai bahwa setiap orang punya preference dan kita nggak perlu mencari pendukung. Kalau misalnya kita nggak suka sama seseorang, selesaikan aja langsung sama orangnya. Belajar di level orang dewasa, kita bisa menggunakan I felt, I feel, saya tidak suka, I think, saya pikir, dan setelah menemukan I feel dan I think-nya, kita cari solusinya apa. Dibandingkan kita hanya ngomongin orang, ngegosipin karya orang, nggak suka kalau orang lain sukses, dan pada akhirnya malah kita nggak kemana-mana, orang lain sibuk berprestasi. Itu ya guys, jadi jangan jadi orang julid, jangan jadi orang pika sebelen, jangan jadi public enemy, dan jangan membuat orang lain tuh merasa nggak nyaman dengan keberadaan kita. Jadi, nih ya, sebagai closing statement, untuk teman-teman yang lagi bingung, iya abi nu gering, atau dia yang gering, ini saya yang sakit, atau mereka yang sakit, ya. Terus kita juga bingung, kenapa setelah masuk kerja ini, kok kita malah menjadi makin error, kita makin menjadi negatif, kita makin tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang dulunya memang menyenangkan buat kita, jangan-jangan kita juga sudah mulai diambang-ambang nih. Jangan takut untuk mengambil assessment, untuk mengetahui diri kita lebih. Ada yang namanya Unleash Your Potential dan Understand Your Self-Assessment. Kalian bisa akses itu di mentalhub.id. Kalau kalian bingung juga, karir saya kok mentok ya, karir saya kok kayaknya cuma segini-gininya aja walaupun effortnya besar, bisa juga ngambil ya Unleash Your Potential. Karena dengan kita tahu potensi kita apa, kita bisa memperbaiki cara pikir kita bisa ketemu optimalisasi diri kita seperti apa, dan pada akhirnya kita bisa makin produktif, makin sukses, dan makin menemukan jati diri kita. Sampai ketemu lagi di YouTube selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, dan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget drop pertanyaannya di kolom komen. Dan yang untuk mau berkolaborasi dengan mentalhub.id ataupun dengan karirclass.id, boleh banget ya drop email kamu di sini. Sampai ketemu lagi. Dadah!